Ya. Jadi ketika kita mengalami pertumbuhan rohani, ketika kita mengalami perkembangan kerohanian dalam mengikut Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki pengharapan. Kita akan memiliki keyakinan yang pasti bahwa akan tiba waktunya Yesus akan kembali untuk kedua kali dan kita akan dibawa ke sorga. Pagi hari ini saya mau melanjutkan khotbah seri pertumbuhan rohani, dan pagi ini saya pikir kita sudah memasuki babak tambahan, babak ketujuh ya. Seri pertumbuhan rohani yang ketujuh, dan pagi ini saya mengangkat tema tentang berjaga-jaga, saudara-saudara ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 13, saudara. Injil Matius pasal 25. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 13. Saya baca ayat 1, saudara semua baca ayat 2, begitu sampai ayat 13 ya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab kita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mereka itu, dan mereka yang telah siap-siap masuk bersama-sama dengan dia dalam perjamuan kawin. Lalu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Nah, saudara-saudara, tema ini saya ambil sebagai salah satu kualitas yang menurut saya cocok untuk ditempatkan ke dalam seri pertumbuhan rohani yang sudah 7 minggu kita bahas secara bertuntun. Ya, artinya saudara-saudara, salah satu dari ciri pertumbuhan rohani
adalah adanya pengharapan atau adanya keyakinan yang pasti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi ketika kita mengalami pertumbuhan rohani, ketika kita mengalami perkembangan kerohanian dalam mengikut Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki pengharapan. Kita akan memiliki keyakinan yang pasti bahwa akan tiba waktunya Yesus akan kembali untuk kedua kali dan kita akan dibawa ke sorga, saudara. Nah, ini adalah salah satu ciri orang yang bertumbuh rohaninya. Nah, ketika kita memiliki keyakinan yang pasti terkait kedatangan Tuhan, ya, maka kita harus merespons keyakinan ini dengan terus-menerus berbenah diri. Ya, perhatikan kata kuncinya di sini. Kita harus merespons keyakinan ini dengan terus-menerus berbenah diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Ya. Nah, hal kita berbenah diri oleh Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 itu disebut sebagai berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Sekali lagi saya ulang karena ini penting sekali pendahuluan ini. Seorang yang bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan, maka dia akan memiliki keyakinan yang jelas, keyakinan yang pasti bahwa suatu hari nanti Tuhan akan datang kembali dan menjemput setiap orang percaya. Makanya setiap kita diharapkan menanti kedatangan itu. Amin. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang tahu lagu zaman dulu, lagu Pentakosta. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nah, kata Yerusalem di dalam lagu ini itu dipakai sebagai satu yang metaforikal atau menggambarkan sesuatu yang lain, yaitu surga. Makanya di Alkitab, khususnya kitab Wahyu, ya, akhir zaman nanti digambarkan sebagai datangnya bumi dan baru, Yerusalem yang baru. Ya. Nah, ini pengharapan kita semua. Kenapa kita selama di dunia ini rajin beribadah, berdoa, terus-menerus mengikuti apa yang Tuhan mau? Itu tidak lain karena suatu hari nanti kita yakin bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan. Betul? Nah, pandangan seperti ini sebenarnya banyak lawannya. Di dunia sekuler banyak lawan dari pandangan ini. Ada orang yang beranggapan bahwa surga tidak ada atau neraka itu tidak ada. Jadi manusia mati, ya sudah mati begitu saja. Ya, tidak akan menjadi apa-apa. Itu pandangan-pandangan filsafat yang lahir beberapa ratus tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih banyak pandangan ini dianut dalam bentuk-bentuk yang terbaru tentunya. Tetapi sekali lagi, kita orang-orang percaya yang bertumbuh di hadapan Tuhan memiliki keyakinan yang pasti suatu hari nanti Tuhan akan datang menjemput kita. Amin, saudara. Nah, untuk itu kita terus berbenah diri. Baik, perumpamaan tentang 10 gadis, ya, perumpamaan tentang 10 gadis, atau lebih tepatnya disebut oleh Alkitab sebagai 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh, ya.
itu sebenarnya ada di antara beberapa perumpamaan. Ya, paling tidak ada 2 perumpamaan yang mendahuluinya dan 2 perumpamaan yang datang setelahnya. Nah, kelima perumpamaan ini, termasuk perumpamaan 10 gadis ini, sebenarnya sedang menggambarkan terkait dengan adanya pemisahan. Ya, perhatikan kata kuncinya di sini, adanya pemisahan antara mereka yang dipilih, antara mereka yang berjaga-jaga, antara mereka yang setia akan dipisahkan dengan mereka yang tidak berjaga-jaga, mereka yang tidak setia. Kalau saudara lihat misalnya 2 perumpamaan sebelumnya, Matius pasal 24, dikatakan nanti ketika kedatangan Tuhan ada 2 orang teman, yang satu akan dibawa, yang satu ditinggalkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kalau saudara berteman, satu pasti tinggal, satu pasti ikut. Bukan. Ini sedang menceritakan bahwa akan terjadi seperti itu. Artinya begini, kamu tidak bisa bawa temanmu ke surga. Kamu masuk surga, kamu gandeng nggak bisa. Itu artinya akan terjadi pemisahan. Mereka yang setia akan dipisahkan dengan mereka yang tidak setia. Mereka yang terus berjaga-jaga akan dipisahkan dengan mereka yang tidak berjaga-jaga. Lalu saudara-saudara, ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana dan hamba yang jahat. Masih Matius pasal 24. Ya, ayat 45, 51. Ada hamba yang setia. Lalu nanti hamba yang setia itu akan dipisahkan dari hamba yang jahat. Lalu masuk ke pasal 25 yang ini yang akan kita bahas pagi ini. Itu juga terjadi pemisahan. 5 gadis yang bijaksana dipisahkan dari 5 gadis yang bodoh. Lalu terus pasal 25 ayat 14 sampai 30 saudara tentang talenta. Itu juga pemisahan. Hamba yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta itu dipisahkan dari hamba yang diberikan 1 talenta, karena hamba yang diberikan 1 talenta itu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Lalu terakhir saudara, ya pasal 25 ayat 31 sampai 33. Gembala akan memisahkan domba dari kambing. Itu sebenarnya juga alegori saja. Bukan berarti nanti akhir zaman yang punya domba sama kambing, domba kambing dipisahkan. Domba mewakili orang yang setia, kambing mewakili orang yang tidak setia. Domba itu mewakili orang yang berjaga-jaga, sementara kambing mewakili orang yang tidak berjaga-jaga. Jadi kelima perumpamaan ini bicara tentang adanya pemisahan. Suami istri, kalau suamimu masuk surga, bisa nggak nyeret istrinya ke surga? Nggak bisa. Kita tuh sendiri-sendiri ke surga. Jangan bilang, Tuhan kami punya surat nikah Tuhan. Jadi kalau satu masuk surga, ya masuk surga juga. Nggak bisa. Itu betapa pentingnya kita berjaga-jaga. Orang tua bisa bawa anak ke surga? Nggak bisa. Itu kenapa betapa pentingnya orang tua mendidik anaknya untuk setia kepada Tuhan. Jangan dianggap sepele yang begitu-gitu. Ya. Pendeta bisa diseret jemaat ke surga? Nggak bisa. Pendeta sama jemaat sama-sama urusan masing-masing ke surga, betul? Pendeta nggak dapat tiket platinum karena saya pendeta berarti langsung ke surga, nggak bisa. Kita sama-sama harus berjaga-jaga. Beda saya dengan saudara cuma satu saja. Bedanya apa? Di dalam gereja ini ya saya gembalanya itu aja.
Di hadapan Tuhan, apakah ada tiket platinum buat pendeta atau premium? Tidak. Lalu jemaatnya tiketnya apa? Biasa saja begitu? Tidak, kita sama. Jadi inti dari kelima perumpamaan ini dan perumpamaan 5 gadis bijak dan bodoh yang akan kita bahas pagi ini, intinya sebenarnya nuansanya adalah pemisahan. Di akhir zaman nanti akan terjadi pemisahan. Walaupun cintamu penuh kepada istrimu, kalau engkau tidak setia kepada Tuhan, siap-siaplah berpisah dengan istrimu di akhir zaman nanti. Betul? Walaupun cintamu penuh sama suamimu, kalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, hanya satu kata yang bisa disebutkan, apa itu? Goodbye, ya kan? Tidak ada. Itu akan terjadi pemisahan di sana. Sampai di sini ditangkap ya. Saya lanjut, saudara. Nah, kita fokuskan pandangan kita kepada perumpamaan tentang 10 gadis ini. 5 diantaranya bijak dan 5 bodoh. Pronimos, bijak. Orang bijak itu banyak kriteria, betul nggak? Kalau pronimos dalam bahasa aslinya itu secara terminologis sebenarnya artinya pronimos itu pakai otak. Kalau mau bahasa kasar, pakai otak tuh. Ya, pakai otak itu pronimos. Ya. Orang bijaksana, orang berhikmat dalam Alkitab itu secara terminologis sebenarnya mudah dimengerti. Ya, artinya begini. Pengetahuan kita, pengalaman kita terhadap sesuatu seharusnya itu mempengaruhi sikap dan keputusan kita dalam hidup. Sepakat? Itu pronimos. Ya, contoh di bidang kesehatan, misal. Ya, kalau saudara punya seperti saya misalnya, saya punya kecenderungan gula darah. Ya, makanya selama ini saya udah nggak beli gula lagi, karena di darah saya sudah ada gula, sudah hemat kan? Ya. Maka kalau saya bijak, pronimos, maka saya akan belajar terkait apa saja yang perlu saya lakukan supaya gula darah saya tidak naik, betul? Apa saja yang perlu saya hindari, apa saja yang perlu saya perhatikan, dan apa yang harus saya kerjakan terkait semua pengetahuan itu. Jangan nanti saya sudah searching di internet, nggak boleh, misalnya harus dikurangi gula pasir. Tahu saya kan? Tapi saya hajar terus gula pasir. Artinya antara pengetahuan dengan tindakan itu tidak seiras, tidak sinkron. Jangan bilang dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan menghancurkan semua unsur gula dalam gula pasir. Haleluya, amin. Ada teman saya dulu gitu, tahu kolesterolnya tinggi, nggak boleh makan babi ya. Dia pengen sekali lalu dia doakan tuh babi. Dalam nama Tuhan Yesus, zat kolesterol yang ada dalam babi hancur, hancur. Habis makan babi dia jalan gini. Orang Pentakosta jangan suka ngancur-ngancurin kan. Ini salah satu yang pernah sudah saya bahas ini. Tapi itu mungkin lain kali. Saya pernah seminarkan tentang topik hancur menghancurkan. Orang Pentakosta itu suka menghancurkan kuasa setan, betul? Emang kuasa setan bisa hancur? Jadi jangan lagi berdoa, kami hancurkan kuasa setan. Gak akan hancur. Sia-sia tuh ya. Saya pernah seminarkan ini depan teman-teman saya kalangan S2. Baik, jadi orang yang pronimos itu seperti itu, orang yang bijak tuh. Pakai otak. Nah itu, supaya mudah diingat tuh. Kalau pakai akal tuh kayak halus gitu ya. Pakai otak. Kalau bahasa-bahasa gini Rocky Gerung tuh enak tuh dengarnya. Pakai otak. Sebaliknya orang yang boros, orang yang bodoh
itu enggak pakai. Mereka punya pengetahuan sama, tapi pengetahuan itu tidak dimanifestasikan di dalam perbuatannya. Itu orang poros. Berulang kali saya bilang kepada saudara, orang yang bodoh dalam istilah kita itu bukan orang yang nggak tahu dua tambah dua, tapi orang yang poros, orang yang bodoh adalah orang yang punya pengetahuan, tetapi pengetahuan yang dia punya tidak dia manifestasikan di dalam tindakannya. Itu moros. Nah, kita akan lihat. Ya. Kisah 10 gadis ini pesan utamanya adalah berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Kenapa kita berjaga-jaga? Ingat tadi konteks dari pembahasan ini adalah terkait dengan kedatangan Tuhan. Itu konteksnya. Ini nggak sama dengan berjaga-jaga waktu kita petugas siskamling malam-malam. Nah, kata berjaga-jaga di sini konteksnya cuma satu. Apa itu? Menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kita nggak boleh membayangkan yang lain nih. Cuma satu ini aja idenya. Berjaga-jaga. Kenapa kita berjaga-jaga? Karena kedatangan Tuhan kita nggak tahu kapan. Kita tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hemera kaihora. Hari maupun jamnya. Saat di sini dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata hora, itu artinya jam. Bahkan jamnya kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Makanya kalau di luar sana ada pendeta-pendeta yang belakangan mengaku Tuhan, dia tahu kapan kedatangan Tuhan, maka bisa dipastikan pendeta itu sesat. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan waktu Yesus menjadi anak manusia, dia berkata, saya pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ini banyak menimbulkan pertanyaan, Yesus kan Tuhan, kok nggak tahu dia kapan balik? Ya, salah satu logika yang muncul sana karena waktu itu Yesus sebagai manusia, dia tidak mau memakai kealahannya. Makanya Filipi pasal 2, dia yang tadinya Allah menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu hak yang tidak harus dipertahankan. Ya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus terus bebenah diri? Jawabannya satu, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Bisa jadi nanti setelah kita kolekte Tuhan datang. Bisa jadi besok waktu saudara lagi kerja, ada yang lagi nyetir, ada yang lagi nyuci sambil nyanyi Sway of Me, lalu Tuhan datang. Bisa jadi. Bisa jadi waktu saudara ngamuk-ngamuk sama orang, Tuhan datang. Bisa. Bisa jadi waktu kita berbuat dosa, Tuhan datang. Bisa jadi. Bisa jadi besok waktu saudara berdoa, Tuhan datang. Bisa jadi. Anytime, kapanpun. Tapi kita nggak pernah tahu kapan. Makanya yang diperlukan apa? Berjaga. Nah, ini ciri kualitas yang saya bilang tadi. Orang yang rohaninya bertumbuh, dia berjaga-jaga, waspada, aware, awake. Nah, kata berjaga-jaga sebenarnya di sini dalam bahasa asli itu pengertian terminologisnya itu adalah bangun. Awake, bangun. Nah, ini ciri orang yang rohaninya bertumbuh, berjaga-jaga. Apa yang masih kurang dalam diri saya? Oh, ini saya ubah. Itu bentuk dari berjaga-jaga. Kemarin saya berbohong, berarti sekarang saya tidak boleh lagi berbohong. Itu bentuk dari berjaga-jaga. Kemarin saya fitnah orang, berarti sekarang saya nggak boleh lagi fitnah orang. Itu bentuk dari berjaga-jaga. Kemarin mata saya melirik yang tidak sepatutnya, sekarang mata saya tidak boleh lagi melirik hal-hal yang tidak patut. Itu berjaga-jaga.
jaga. Itu artinya berjaga-jaga itu. Nah, ini orang yang bertumbuh rohaninya itu berjaga-jaga, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Berjaga-jaga. Ya. Gregoreo, bangun. Artinya itu bangun. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, karena di dalam Injil Yohanes kata ini tidak pernah dipakai. Di dalam Matius, Markus, dan Lukas, kata Gregoreo itu hanya dipakai dalam dua kondisi. Kata berjaga-jaga ini. Yang pertama terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus, terkait dengan zaman akhir atau akhir zaman. Dan yang kedua terkait dengan hal berdoa. Masih ingat waktu Yesus di Taman Getsemani, lalu dia menyuruh 3 murid yang sangat dekat dengannya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Sementara Yesus berdoa, mereka juga disuruh berdoa. Nah, waktu Yesus sudah berdoa selama 1 jam, dia datangi 3 muridnya dan menemukan 3 murid ini sedang tidur. Ingat tadi arti kata berjaga-jaga adalah bangun. Lalu Yesus berkata, tak sanggupkah kalian berdoa 1 jam saja? Aku berkata kepadamu, berjaga. Tak sanggupkah kalian berjaga-jaga selama 1 jam saja? Itu nuansa pertama. Nuansa kedua, kata berjaga-jaga ini dipakai hanya dalam merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Berjaga-jaga. Di pasal 24 dan 25 sendiri, ya, itu kata dipakai, berjaga-jaga. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit saudara tentang perumpamaan ini. Saya mau ulangi dengan kata-kata saya sendiri dulu. Di sini dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama, ingat seumpama 10 gadis. Ini sudah kesimpulan. 5 diantaranya bodoh. Kenapa bodoh? Ya nanti karena ada keterangan di bawah. Dan 5 diantaranya bijak. Kenapa bijak? Karena apa yang mereka lakukan. Perhatikan, gadis yang bodoh itu membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Gadis yang bijaksana membawa pelita dan membawa minyak. Nah, ini mau saya cerita sedikit ya. Konsep pernikahan kuno, Ibrani kuno, dan apa kegunaan pelita dalam prosesi penyambutan mempelai pada waktu itu. Ya. Jadi gambar pelita yang dimaksud itu seperti yang ada di layar. Karena ini penting. Karena pelita zaman dulu itu beda dengan pelita zaman sekarang, betul? Saudara, siapa yang masih ketemu pelita? Ada yang masih ketemu pelita di sini? Ya, zaman kita hidup lah, masih ada ya. Kalau yang muda-muda gini mungkin udah nggak ketemu pelita ya. Ketemunya apa? Lampu. Tapi kalau di Sumba mungkin masih banyak pelita ya. Pelita. Kalau saya dulu masih ketemu yang namanya lampu teplok, ya kan? Yang digantung di kamar, tidur, kalau bangun pagi-pagi berkaca, hidung semua hitam. Apalagi kalau bulu hidung nggak pernah dicukur, yang ada sampai keluar itu hitam semua. Hitam. Dulu juga ada Strong King, ya. Masih ingat tuh? Strong King. Yang sumbunya kalau udah mati jangan ditiup. Jangan dia, sumbu ini gua agak lecek ya. Coba saya betulin, langsung hancur. Pokoknya jangan disentuh, jangan ditiup. Gitu, hancur. Strong King, saya nggak tahu beberapa dari kita yang pernah dengar. Pelita.
Zaman dulu pelitanya itu seperti ini, seperti obor. Memang ada bentuk pelita yang lain, tapi pada waktu itu pelita yang dipakai untuk prosesi pernikahan itu seperti ini. Kenapa? Karena biasanya prosesi pernikahan itu diadakan di luar. Ya, akan ada orang dari mempelai pria, biasanya dalam sebuah pernikahan, ya, akan ada penari-penari. Jadi 10 gadis ini sebenarnya dancer, penari. Mereka akan menari pada waktu prosesi pernikahan nanti. Ya, biasanya mereka dipilih, ya, apakah mereka teman mempelai wanita atau teman mempelai pria, saya nggak tahu. Yang penting 10 gadis ini sebenarnya adalah penari. Nah, waktu mereka mau pergi ke tempat rumah mempelai pria, biasanya mereka waktu itu kan belum ada lampu jalan dan sebagainya. Mereka harus membawa obor ini. Dan karena mereka itu di luar, diperlukan obor yang besar dan kuat supaya apinya tidak padam waktu ditiup angin. Apalagi nanti kalau mereka mau adakan tarian obor, mereka biasanya adakan tarian obor. Bentuk tariannya saya nggak tahu, apakah seperti tari piring itu, yang obornya dibalik-balik, saya juga nggak tahu. Tapi mereka akan adakan tarian obor pada waktu prosesi pernikahan. Nah, apa yang terjadi dalam perumpamaan ini adalah 10 gadis ini sama-sama punya pengetahuan tentang pesta pernikahan, betul? 10 gadis ini sama-sama tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan mengadakan tarian obor. Dan biasanya dalam pernikahan zaman dulu itu nggak sama dengan sekarang. Kalau zaman sekarang, ya, acara pernikahan di Gesia jam 8. Pengantin boleh datang jam 10? Boleh? Ya, saya tinggal. Mau acaranya jam 8 kok datang jam 10. Ya, acara jam 8, pengantin jam 8 dong. Terus siapa yang mau dikorbanin kalau datang jam 10? Betul? Zaman sekarang tuh begitu, tapi zaman dulu enggak. Zaman dulu keluarga pria tawar-tawaran tuh, berapa sih belisnya yang cocok ini? Kan gitu kan? Kalau orang Sumba bilang apa? Belis kan? Berapa sih yang cocok ini? Kepala kerbau 2 biji. Lalu keluarga pengantin wanita bilang, jangan terlalu murah itu, mau tawar-menawar ini. Nah, ini nggak tahu ini berapa jam ini tawar-menawar. Jadi perempuan-perempuan atau 10 gadis ini nunggu. Waktu mereka menunggu, mereka tahu kalau bisa saja minyak di dalam buli-buli itu akan habis, dan mereka harus tambahkan lagi, charger lagi itu obornya dengan cara menambahkan minyak. Mereka tahu itu dan mereka sangat paham. Bisa jadi nanti tengah malam baru deal itu tawar-menawar. Bisa jadi besok pagi itu baru deal. Zaman dulu itu begitu. Kalau pernikahan tawar-menawar itu bisa lama. Apalagi kalau keluarga perempuan tuh ngotot misalnya, nggak bisa. Pokok unta 4 ekor. 3 ekor nggak bisa. Kalau ekornya doang saya bisa. Sak badan-badannya pokok debat pas semua. Bisa jadi tengah malam, bisa jadi jam 11, bisa jadi besok pagi baru deal itu. Nah, mereka hanya bisa masuk ke ruang perjamuan kawin kalau tawar-menawar tadi sudah deal. Dan mereka nggak tahu itu kapan dealnya itu. Ini kan sejajar dengan pesannya kan, karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya, akan jamnya tidak tahu. Mereka nggak tahu nih kapan nih. Mereka cuma bertugas berjaga-jaga. Kapan saja deal, mereka harus siap masuk dan melakukan tarian obor. Mereka nggak bisa, woi bro, lama betul tawar-menawarnya, ngantuk nih, nggak bisa. Jadi rupanya dalam kisah ini tawar-menawar cukup alot. Sampai tengah malam belum selesai. Akhirnya firman Tuhan berkata, tertidurlah ke-10
gadis ini. Tidurlah mereka karena ngantuk kan, nunggu kan, ngantuk, tidurlah. Ada yang mimpi tamasya ke Danau Toba, ada yang mimpi beli handphone baru. Pokok 10 gadis ini mimpinya beda-beda. Makanya jangan suka beli togel. Kalau saudara mimpinya 10 beda-beda, nah mimpi siapa saudara pakai buat beli togel? Mimpi kok diangkat-angkatin. Padahal di Singapura dipencet itu. Stop berarti. Muncul angka segini. Nggak ada kaitannya sama mimpi. Lah kalau 10 gadis ini mimpi lah. Mimpi siapa yang saudara pakai buat nentuin togel hari itu? Kan nggak ada kan. Saudara kita dibodoh-bodohin tuh. Saya nggak pernah beli togel, jadi nggak kita ya. Mimpi dong mereka. Mimpi-mimpi begitu. Tiba-tiba tengah malam terdengar suara orang berseru-seru. Mempelai datang, mempelai datang. Rupanya tawar-menawar udah selesai. Mempelai datang, datang, kan? Gadis-gadis itu pun bangun. Lalu mereka beresin obor mereka tadi. 10 obor masih nyala. Masih nyala 10 obor. Tapi kan mereka harus melakukan tarian obor. 5 gadis yang tadi nggak bersiap, hidup minyaknya tinggal dikit. Minta dong. Minyak 5 gadis yang tadi punya minyak bilang nggak mungkin cukup. Jadi persediaan ini kami bukan pelit ya sis. Kalau saya bagi minyak ini sama kalian nggak akan cukup. Lebih baik kalian pergi deh cari tukang minyak. Tengah malam ada nggak tukang minyak? Kira-kira ada nggak? Ada, karena pada waktu itu mereka akhirnya datang juga kan, udah beli minyak kan. Mereka pergi mencari minyak. Kenapa mereka pergi mencari minyak? Karena mereka tidak melakukan persiapan haji. Sementara 5 gadis yang bodoh, yang bijak tadi tahu. Kita nggak tahu loh jam berapa pengantinnya akan deal. Bisa tengah malam, bisa besok pagi, bisa hanya sebentar, kita nggak tahu. Karena itu apa? Mari kita persiapkan minyak cadangan. Yang 5 ini tahu sebenarnya yang begitu-gitu tahu. Cuman mereka acuh, cuek, abai, tidak mau tahu. Tahu tapi tidak mau tahu. Alah paling juga mempelai datang nanti jam-jam paling 2 jam cukup lah, ya kan? Jadi pengetahuan mereka tidak mereka manifestasikan di dalam tindakan. Sementara 5 gadis yang bijak, pengetahuan mereka manifestasikan di dalam tindakan. Ini bedanya, cuman ini toh bedanya. Sementara 5 gadis pergi, ya, cari minyak, mempelai tiba, dan firman Tuhan berkata, ya, sementara mereka pergi membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan perhatikan, mereka yang telah siap, perhatikan Alkitab. Mereka yang telah siap, sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Setelah mereka masuk, pintu ditutup. Perhatikan itu. Ya. Lalu datang juga gadis-gadis yang bodoh tadi itu. Rupanya mereka sudah dapat minyak. Lalu ngetok, tok, tok, tok. Tuan, tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi tuan itu menjawab, mempelai itu menjawab, maaf, aku tidak mengenal kamu. Kata ini hanya terdapat 2 kali, paling tidak di Injil Matius atau di seluruh Alkitab, nuansanya.
Pertama itu di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu dilanjutkan di sana. Ada orang nanti akan berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku begini-begini demi namamu? Lalu di ayat 23 dikatakan, aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Itu kalimat pertama yang muncul. Kalimat yang sama muncul kedua kalinya di perumpamaan ini. Aku tidak mengenal kamu. Ini sebenarnya adalah satu frase. Kalau lebih tepat dikatakan itu frase yang umum dipakai waktu itu. Misalnya nih seperti ini. Misalnya kita ibadah jam 8. Lalu kita punya ketentuan setiap kali ibadah pintu harus kita tutup. Jam 8 pintu ditutup. Nah, mereka yang datang setelah jam 8 mau masuk. Lalu saya sebagai gembala bilang, maaf, udah terlambat. Kira-kira begitu. Tapi zaman dulu bahasanya aku tidak mengenal kamu. Itu bahasa, gaya bahasa. Kalau hari ini apa? Maaf, terlambat. Udah pulang aja, udah terlambat. Artinya kamu masuk pun udah gak ada artinya. Udah terlambat. Kira-kira begitu intinya. Artinya 5 gadis yang bodoh tadi sudah tidak diizinkan untuk masuk. Kenapa tidak diizinkan? Karena mereka terlambat. Kenapa mereka terlambat? Ini penting. Ya, ini penting. Perhatikan. Dari kisah ini, 5 gadis yang bijaksana melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ini penting. Ini kalimat kuncinya nih. 5 gadis bijaksana melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sementara 5 gadis yang bodoh tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Hanya ini saja bedanya mereka. Dan ini yang disebut sebagai berbenah diri, sebagai berjaga-jaga yang tadi di awal kita ngomongin. Ini yang disebut sebagai ciri dari pertumbuhan rohani. Terkait kedatangan Tuhan, kita harus terus melakukan apa yang perlu dilakukan. Berjaga-jaga, membenahi diri. Suatu hari kalau Tuhan datang kapanpun itu, kita sudah siap. Kita tidak seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak siap. Makanya tadi di ayat 10 dikatakan mereka yang sudah siap, ya? Mereka yang telah siap, mereka masuk. Mereka yang tidak siap, mereka nggak boleh masuk. Ya, seharusnya ini mendorong kita untuk kita lebih giat lagi memeriksa hidup kita terkait dengan kedatangan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, tanya dirimu pribadi. Gak usah tanya orang lain, tanya dirimu pribadi. Saya pun bertanya kepada diri saya, kalau hari ini Yesus datang untuk kedua kali, apakah saya akan ikut bersama dengan Dia atau saya ditinggal karena saya tidak siap? Itu pertanyaan penting, saudara. Itu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada kita. Dan ini tidak boleh kita anggap remeh. Makanya perumpamaan ini pun seakan-akan kita dibawa kepada hal yang sepele, hanya bicara soal minyak, tapi dampaknya sangat besar. Pesan utamanya tetap sama, berjaga-jaga. Mari kita nilai setiap sikap hati kita. Kita nilai setiap tindakan kita. Kita nilai setiap pikiran-pikiran kita.
Apakah kalau Tuhan datang hari ini dan saya ada dengan pikiran-pikiran ini, tindakan-tindakan ini, sikap hati ini, saya bisa ikut Tuhan ke surga apa enggak? Itu penting kita tanyakan kepada diri kita. Nah, orang yang rohaninya bertumbuh adalah orang yang terus bertanya tentang ini. Supaya apa? Supaya saya siap. Kapanpun Tuhan datang, mereka yang sudah siap akan masuk bersama-sama dengan Dia. Dan pintu akan ditutup. Pertumbuhan rohani ditandai dengan adanya komitmen untuk terus berjaga-jaga dalam rangka menyambut kedatangan Kristus yang tak terduga itu. Yang tak terduga itu. Dengan tetap setia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Di salah satu teks di pasal 24, kalau saudara periksa, khususnya ayat 37 yang tadi kita kutip, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, begitu pula halnya kelak terkait dengan kedatangan anak manusia. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Kalau saudara buka kitab Kejadian, di sana digambarkan orang hidup dengan sesuka hatinya. Mereka makan dan minum, pesta dan pora, ya, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka akan hidup, tapi tiba-tiba air bah datang. Air bah datang. Dan mereka yang siap, siapa yang siap waktu itu? Nuh, terus Ibu Nuh nggak siap juga? Ya, Nuh, lalu Bu Nuh, bukan Bu Nuh ya, tapi Bu Nuh. 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu siapa lagi? 3 menantunya, istrinya Sem, istrinya Ham, dan istrinya Yafet. Cuma 8 orang ini yang siap. Siapa yang selamat? Ya cuma 8 itu, karena mereka toh yang siap. Yang lain digambarkan di kitab Kejadian, semua pesta pora, seakan-akan dunia masih berlanjut. Di luar sana kan banyak ungkapan-ungkapan yang kadang tidak sepenuhnya benar. Enjoy your life. Nikmati hidupmu selagi masih muda. Akan ada waktunya kamu tua, kamu tidak lagi bisa. Iya, kalau Anda sampai tua. Kalau nggak sampai tua udah mati. Berjaga-jaga, amin. Karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan jamnya. Ini adalah ciri pertumbuhan rohani. Mari kita sambut kedatangan Tuhan dengan cara berjaga-jaga, aware, awake, bangun, periksa hidup kita terus. Pikiran saya berkenan nggak sama Tuhan? Tindakan-tindakan saya berkenan apa tidak? Keputusan-keputusan saya berkenan apa tidak? Kalau ada yang perlu diubah secepatnya. Jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu Natalan baru berubah. Masih ada nggak tuh? Di mana tuh? Nanti dah pas hari Natal baru salaman. Ini hati masing-masing. Ya kalau kita sampai Natal, kalau nggak sampai Natal, makanya banyak orang Kristen itu salah kaprah yang perlu diubah. Momen-momen hari raya adalah bagus kalau kita jadikan ajang silaturahmi dan memaaf-maafkan, betul nggak? Tapi kan nggak perlu tunggu itu kan. Kalau ada yang mau kita ubah, jangan ubah sampai tahun baru dengan alasan tahun baru, hidup yang baru. Ya kalau hidup kita sampai tanggal 1 Januari, kalau berakhir 31 Januari, 31 Desember. Ya kalau kayak Glenn Fredly, ya kan berakhir di Januari. Berakhir di Januari. Nah kalau kita berakhir di Desember, mengerti maksud saya? Ini ciri pertumbuhan rohani. Mari kita berjaga-jaga terus, sebab kita tidak tahu akan hari maupun akan jam.
Saya pikir itu bertumbuh rohaninya, berjaga-jaga. Tuhan memberkati.